Ya, kembali bersama Breaking News. Selamat datang Presiden baru. Dan kita masih sambil menunggu KPU. Tampaknya memang masih bersiap-siap di sana. Saya tidak tahu apakah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi JK akan hadir atau Prabowo Hatta juga akan hadir karena ini diundang. Kalau yang bisa dipastikan, pasti pasangan Prabowo Hatta tidak karena sudah memutuskan untuk tidak mengikuti. Iya, memutuskan hubungan. Pak Hattanya datang kan kita nggak. Oh, luar biasa kalau Pak Hatta. Ya. Tapi kecil lah. Tapi kalau yang saya ketahui tadi, berita terakhir dari Pak Jokowi dan JK, kedua beliau itu kumpul di Masjid Sunda Kelapa. Ya. Di mana pidato Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena SNG kita sudah di sana lagi. Iya, Pelabuhan Sunda Kelapa. Di mana nanti keduanya akan mengeluarkan pernyataan sebagai presiden dan wakil presiden setelah penghitungan resmi begitu. Iya, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi JK kalau rencananya sih memang di Sunda Kelapa, tetapi kabar yang saya terima dari teman-teman di KPU mereka di sana, oh Jokowi JK akan datang, tapi tidak tahu apakah kemudian datang betul atau tidak karena kalau kita lihat gambar di sini, ya di KPU masih siap-siap para wartawan, ini para jurnalis nih ya, masih menunggu semuanya. Tapi kan di sini, di KPU, ini formalitas pengumuman. Sebetulnya angkanya segala macam. Angkanya sudah ada. Kalau Jokowi JK ke KPU juga sekarang lagi mudah nih, lagi tidak macet. Jadi ada beredar tadi itu di Twitter yang mengatakan hanya butuh pidato Pak Prabowo untuk membuat Jakarta lengang. Iya Bang, betul. Tetapi pengawalan sudah ganti belum ya? Masih polisi ya? Belum ya? Masih pengawalan calon. Saya pikir pengawalan sudah ganti, jadi makin cepat dari Sunda Kelapa ke KPU. Tapi bagaimanapun kita tunggu apa yang terjadi di KPU, pengumuman dari hasil resmi rekapitulasi nasional untuk pemilihan presiden. Tadi kita bicara soal sistematis. Ya, Masif. kalau sistematis itu kan biasanya gerakannya itu nggak terlihat, tetapi gejalanya sama. Jadi kalau katakanlah dalam konteks kompetisi, maka kalau ada pelanggaran sistematis itu berarti ada suatu upaya, tetapi muncul gejala-gejala di mana biasanya salah satu pasangan calon saja yang diuntungkan, di gejala-gejala itu terlihat. Nah kalau struktur itu biasanya ada menggunakan struktur pemerintah atau struktur kepemiluan yang itu sekali lagi biasanya hanya dalam bentuk bukti-bukti yang memang secara hukum susah dibuktikan tapi muncul. Nah sementara kalau kita bicara masif ya. Itu ya berarti terjadi di banyak tempat. Kalau sekian TPS, berapa yang disebut masif? Itu yang jadi masalah. Gitu? Kalau kita bersandar pada keputusan Mahkamah Konstitusi, karena konsep sistem masif, terstruktur dan masif ini kan sebetulnya dari Mahkamah Konstitusi. Itu kalau bicara masif ya lebih banyak TPS yang bermasalah daripada yang tidak bermasalah dan itu tidak terjadi. Saya ketemu yang seperti itu di Sumatera Barat. Justru sebaliknya, yang melakukan secara terstruktur, sistematis, masif itu adalah pasangan nomor 1. Di mana gubernur itu ketua tim sukses. Bupati-bupati ya dari 19 itu kepala daerah. Terstruktur gitu Mas. Sangat terstruktur.